Seperti yang kita ketahui, AFPI merupakan lembaga yang mengawasi tentang fintech lending atau peer-to-peer lending, di mana ya kita sebut aja pinjol ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bahwa di pinjol ini akan mulai dibuatkan sebuah sistem, di mana sistem ini menurut saya ada baiknya juga ada buruknya ya. Nah, kemungkinan baiknya adalah membuat pinjol-pinjol tersebut susah bergerak, membuat pinjol-pinjol tersebut bisa kemungkinan besar akan terancam bangkrut. Bagaimana tidak? Kalau misalnya sistem ini di tahun ini targetnya sudah jalan, maka pinjol tidak akan bisa seenaknya dengan modus mencairkan pinjaman kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya memang seharusnya mereka tidak dicairkan. Karena kita tahu ya, banyak atau mungkin kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pinjaman online itu untuk mencairkan pinjaman itu mereka kadang ya dalam tanda kutip sedikit melonggarkan aturan atau SOP-nya demi agar mendapatkan nasabah. Karena kita tahu keuntungan mereka adalah dari denda, dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah ya. Artinya kalau tidak ada nasabah ya mereka tidak ada keuntungan. Nah, sistem yang akan dibangun ini merupakan sistem baru pembatasan pinjaman peer-to-peer lending akan direalisasikan di tahun ini. Nah, sistem ini sebenarnya tujuannya adalah untuk terintegrasinya data antar pinjol, data antar nasabah di berbagai macam pinjol. Sehingga kalau misalnya orang galbe di pinjol A sudah bisa dipastikan langsung tidak bisa galbe di pinjol B. Kalau dulu itu kan sesuai dengan OJK ya, jadi akan dicek ke Slik OJK. Kalau misalnya galbe di Akulaku tapi mungkin belum 1 bulan belum masuk ke Slik OJK, maka orang akan bisa galbe juga atau mengajukan pinjaman di Kredivo, di Kredit Pintar, di Ada Kami, dan di pinjol-pinjol legal lainnya. Nah, kalau data atau sistem baru ini sudah rilis, maka ketika orang dicairkan di pinjol A, katakanlah di Akulaku, maka ketika dia akan mengajukan pinjaman online di Kredivo, sudah ada tuh datanya, sudah nampak bahwa kita sedang gagal bayar di Akulaku. Atau kita sudah punya pinjaman besar di Akulaku. Jangan sampai dicairkan juga di Kredivo dengan nominal yang besar. Karena untuk standar harusnya tagihan atau cicilan awal bulanan itu tiap bulannya itu kan harusnya disesuaikan dengan penghasilan. Nah, kalau misalnya ini over budget dan overload, harusnya pinjol yang lain juga nggak boleh mencairkan ya. Jadi ada banyak keuntungan di sistem kali ini. Mungkin bagi orang yang suka minjol atau mungkin ya pengen gali lubang tutup lubang, ini akan jadi masalah juga. Tapi kita ambil sisi positifnya, bahwa pinjol pun tidak bisa seenaknya. Akan ada aturan-aturan, akan ada perlombaan antara pinjol A dan pinjol B demi untuk memberikan semacam SOP operasional yang baik kepada nasabah atau customernya. Karena ya ya mereka bersaing. Orang tidak akan mungkin bisa mengajukan pinjol di banyak sekaligus. Artinya orang akan lebih hati-hati dan lebih selektif untuk mengajukan pinjamannya. Nah, siapa pinjol yang terbaik itu yang akan banyak dipilih. Nah, yang lain-lain ini bakal akan ya mungkin gigit jari ya. Terus kemudian mereka juga akan pusing untuk mendapatkan nasabah karena mereka tidak bisa memaksakan. Secara sistem udah pasti akan ditolak bahwa ketika ada orang yang sudah minjam di tempat lain dengan nominal yang tinggi, maka dia tidak boleh dan tidak berhak untuk mencairkan pinjamannya. Kalau sudah sistem gini, udah enak, datanya udah transparasi. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalian bisa terjebak di gali lubang tutup lubang, nggak ada. Kalau kalian galbe, ya udah galbe aja di satu aplikasi, dan itu jauh-jauh bener-bener lebih mudah untuk mengatasi dan mencari solusi galbe pinjol legal di satu tempat saja ya. Jadi harapan saya memang sistem ini semoga aja segera terbit deh, segera tayang deh. Kita akan lihat pinjol mana yang bertahan dan pinjol mana yang tidak. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini terkesan remeh dan sepele. Tapi kalau misalnya saya tarik garis lurus ke belakang, itu ada aturan OJK itu yang meminta pinjol itu harus mempunyai aset likuiditas sebesar 12,5 miliar. Dan total asetnya minimal harus 25 miliar baru bisa beroperasi. Nah, kalau dia tidak bisa mengumpulkan 12,5 tunai, nah itu gimana tuh? Toh ada sebuah sistem baru di mana dia tidak bisa nih agak dalam tanda kutip curang-curang untuk cari nasabah biar mereka mendapatkan keuntungan. Nah, itu akan menutup ruang gerak pinjol-pinjol tersebut, dan ini akan menjadi ancaman bahwa akan ada banyak pinjol-pinjol legal yang akan satu persatu gugur dan bangkrut karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau aturan minimum untuk izin dari OJK ya.
Oke, semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjadi kabar baik. Dan buat teman-teman yang gagal bayar, tetap tenang, tetap ya relax aja lah. Bodoh amat aja lah, belajar untuk berpikir bodoh amat tentang penagihan-penagihan pinjol. Karena dengan pikiran yang tenang, pikiran yang fresh, kalian akan bisa lebih mudah untuk mencari uang untuk bisa membayar hutang-hutang kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.